Assalamualaikum semua. Nah, teman-teman, Bindo kedatangan tamu nih. Oke, jadi ini alhamdulillah kakaknya lagi libur gitu ya, jadi bisa ngisi waktu. Oke, ayo kak, namanya siapa kak? Siap. Untuk nama saya Boanerges Epaphroditus Marandika, Oke, pangkatnya di Taruna, Bayangkara Taruna. oke, Saya dipanggil Eges. Asal Ega. sekolah saya siap. Asal Mm, sekolah dari SMA Ketapang 3 Cibubur. oke, Saya dapat kedinasan akademik kepolisian. oke. Kak Eges, ini les di Bindo juga betul ya? Siap. Oke, Les di Bindo juga. Kak Eges les di Bindo 2020, terus habis itu dapat kedinasan di Akpol Siap. 2020, betul ya kak ya? Siap. Oke, siap. Nah, eh, wah ini teman-teman artinya banyak sekali yang berkeinginan masuk Akpol. Ini alhamdulillah kayak guys bisa masuk Akpol. Ya kayak guys ya. Senang nggak kayak guys? Siap. Senang Senang nggak? ya. Oke. Siap. Ini lagi liburan, meluangkan waktu untuk berbagi dengan kita. Oke. Mau nanya-nanya dulu nih Kak, gitu kan. Nah, Siap. Siap. waktu les yang diajarkan apa aja Kak di Bindo Kak? Siap. Yang Hmm. diajarkan dulu pas saya les itu TPA, Oke. TBI, TOK, Hmm. sama psikotes. Oke, TPA, tes potensi akademik gitu ya kak ya? Siap. Tes Oke, potensi akademik. oke. Nah itu seperti apa kak? Sinonim? Siap. Isinya TPA itu sinonim, antonim, Hmm, silogisme, hmm. habis itu Logika gambar gitu ya kak ya? logika gambar, Ada logika posisi, logika posisi juga, ada yang oke matematika matematika dasar, betul. Kuantitatif gitu ya kak ya? siap kuantitatif. Siap. Ada yang barisan dan deret gitu juga ya kak ya? Artinya Siap barisan deret juga ada. artinya lanjutkan pola berikutnya. Siap. Siap. Nah tadi ada TBI tes bahasa Inggris, betul ya kak? Siap. Siap. Tes Oke, bahasa dan Inggris. kebetulan pada saat tes pun, tes akpol, khususnya di pusat, itu biasanya ada bahasa Inggris, betul ya kak ya? Siap, ada. Oke, nah teman-teman, Kegas ini keterima di akpol di tahun 2020, gitu kan? Nah, untuk detailnya nanti di pertanyaan selanjutnya. Oke, nah pas waktu les, yang paling diingat Kegas itu pada saat apa? Pas waktu les yang paling saya Ya, ingat itu waktu Kadika hmm, ngajarin hmm. tes potensi akademik. Oke, di bagian Jadi di bagian yang himpunan. himpunan, kayak gimana tuh kak contohnya kak? Jadi rumusnya itu Hmm. yang Suka, suka uh, ditambah yang tidak suka uh, sama dengan kurang sama dengan total. total. Oke, sip. Nah, Jadi itu pada saat tes memudahkan kayak guys ya, siap. lancar. Oke. Terus habis itu Lancar. yang diajarkan lumayan banyak yang keluar ya kak, betul ya? Siap, banyak Kak. Banyak. Banyak. Bahkan mungkin Apalagi khususnya siap. khususnya Khususnya buat nanti di psikotes. Itu banyak banget. psikotes. Oke, siap. Eh, bahkan kakak atau misalnya teman-teman yang lain gitu kan, banyak yang bilang soal-soal di Bindo malah relatif lebih sulit untuk bagian akademiknya ketimbang pada saat tes, betul nggak kak? Siap, betul. Betul, tapi emang ada beberapa tambahan ya, artinya Siap, tambahan tes ada. lagi untuk di aku. Siap. Oke. Nah, untuk Kak Ega sendiri, selain di Bindo, itu untuk lolos akpol, biasanya ada tambahan program apa lagi Kak? Misalnya belajar mandirinya seperti apa? Siap. Jadi untuk belajar mandiri biasanya saya TO mandiri Udah trotek dari mandiri buku ngikut. buku Oke, dari TO mandiri dari Kadika yang Kadika suka kasih oke siap. juga. Jadi saya hampir setiap hari tuh saya ngerjain TO mandiri. Oke, nah ini teman-teman yang perlu tahu juga, ini kayak guys luar biasa perjuangannya. Artinya awalnya nilainya belum bagus, ya kayak gitu ya betul ya. Artinya Siap. belum di atas passing grade, tapi lama-lama naik gitu kan. Dia kayak ini belajar dari kesalahan. Jadi contoh misalnya di bawah passing grade tuh atau nilai mati gitu kan. Nah, kayak guys koreksi, kayak guys habis itu berusaha untuk selanjutnya untuk lebih baik betul ya kak ya. Nah, Siap, terus Kak. lanjut lagi kayak guys akhirnya bisa masuk gitu kan, artinya peringkat 1, 2, 3 di Bindo, bahkan juga untuk TO nasional pun bagus hasilnya. Jadi Siap. Dika pun melihat langsung gitu kan, artinya nilainya atau perkembangan belajarnya kayak di sini bagus gitu kan, sampai akhirnya bisa
peringkat 1, 2, 3 di Bindo, bahkan akhirnya alhamdulillah bisa keterima di Akpol sebagai taruna. Siap. Gitu. Oke, terus lanjut lagi. Bahasa Inggris diajarkan grammar, betul ya Kak ya? Siap, grammar. Betul. Artinya di Akpol di tahun sebelum-sebelumnya ada tes bahasa Inggris untuk di tes pusatnya, betul ya Kak ya? Selalu ada. Selalu ada tes grammar. Terus habis itu pada saat masuk Akpol pun ada tes bahasa Inggrisnya, betul ya Kak ya? Artinya ada pelatihan atau bahasa Inggris diberitahu. Nah itu gimana tuh Kak? Jadi untuk bahasa Inggris di Akpol nih, grammar tuh kepake. Pas waktu masuk ada tes TOEFL. Atau gimana? Waktu masuk tes hitungannya TOEFL sih Kak. Oke. Pas waktu artinya pas udah jadi taruna, terus habis itu ada tes bahasa Inggris gitu ya Kak ya? Maksudnya untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris tarunanya gitu ya Kak ya? Iya Kak. Oke, siap. Nah itu bentuknya seperti soal grammar. Siap, soal grammar Kak. Soal grammar. Berarti artinya yang diajarkan di Bindo itu berarti ngebantu banyak, betul ya Kak ya? Ngebantu banyak, harus diingat-ingat. Mirip-mirip ya Kak ya? Siap. Mirip-mirip. Oke, siap. Dan ini pun di tahun 2019 gitu kan, itu pada saat di pusat ada tes bahasa Inggris, betul ya Kak ya, di pusat siap, ya? Ada. Oke, kebetulan di tahun 2020 bahasa Inggrisnya tidak ada ya Kak ya? Siap, tidak ada. Oke, nanti untuk detail pertanyaan tesnya apa aja gitu ya untuk selanjutnya. Nah, siap. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ke persyaratan tesnya nih Kak, gitu kan. Siap. Nah, syarat tes Akpol yang Kakak ingat itu apa aja? Contoh dari tinggi badan dulu Kak, yang cowok. Siap, untuk tinggi badan yang cowok itu minimal 165 cm. 165 cm teman-teman. Siap. Terus habis itu kemudian mata boleh minus nggak Kak? Nggak boleh ya? Siap. Untuk mata nggak boleh minus sama sekali. Mata nggak boleh minus. Habis itu silinder nggak boleh Kak? Silinder nggak boleh. Nggak boleh. Tidak buta warna betul? Tidak boleh? Tidak buta warna. Oke. Siap. Terus itu dari penampilan atau fisik. Kemudian kita ke administrasi. Artinya persyaratannya. Persyaratan untuk administrasi untuk terpenuhi untuk yang kelas 12 SMA atau sederajat itu minimal berapa Kak rapotnya? Siap, minimal itu untuk yang lulusan sebelum 2020 itu minimal 55. Oke, itu artinya yang ini ya, yang pakai ijazah ya, artinya yang alumni ya, 2019, 2018 gitu ya. Siap. Itu nilai ujian nasional atau nilai ijazah 55, betul ya Kak? Siap, 55 sampai 60. Oke. Kalau yang ini Kak, kalau yang kelas 12. Yang kelas 12 rapot dihitung dari nilai rapot itu minimal 70. Minimal 70. Siap. Nah terus kemudian nilai rapot ini atau nilai ijazah itu juga mempengaruhi pada saat pantukhir, betul ya Kak ya? Siap. Nah itu gimana tuh Kak? Ceritakan. Jadi saat tes kan kita dapat nilai terus. Apabila nilai di ranking itu sama, nah maka yang dilihat itu nilai dari nilai sekolah kita. Nilai sekolah. Jadi kalau misalnya nilai kita lebih tinggi dari pesaing kita, walaupun nilainya sama, kita yang bisa dapat masuk ranking. Itu dipakainya ini pada saat tes di daerah atau di pusat Kak? Siap, itu untuk di daerah ada. Tes akhir di daerah ada. Tes di akhir di pusat pun juga dipakai. Ada. Oke. Jadi gini teman-teman. Jadi untuk yang rapot atau ijazah gitu ya bagi alumni. Nah, ini digunakan pada saat perankingan akhir di daerah ataupun perankingan di pusat. Artinya apa? Artinya ketika tes gitu kan, nilainya ternyata sama semua pada saat tes, misal contoh ada tes kesehatan, ada tes akademik, terus habis itu kemudian ada tes kebugaran atau samapta gitu kan. Nah, nilainya sama, nah maka selanjutnya adalah nilai rapot atau ujian nasional ini yang dipakai untuk perankingan. Betul ya Kak ya? Siap. Oke, siap. Nah, sekarang tesnya Kak. Tes Akpol itu apa aja sih? Oke, apa aja Kak? Dari daerah dulu. Siap. Untuk dari daerah paling pertama itu tes administrasi, pemeriksaan administrasi. Jadi tinggi badan kita yang tadi, kalau misalnya nggak pas 165 nggak bisa. Dan berat badannya juga. Berat badannya itu tinggi kita dikurangin 110.
Jadi kalau Oh, misalnya gitu. kelewatan banyak, nggak bisa juga. Oke. Habis itu nilai administrasi, nilai kelengkapan ijazah, terus surat-surat kartu keluarga, KTP. Oke. Terus pokoknya surat SKCK, surat keterangan kelurahan semua. Siap. Nah, ini tes administrasi ini ada yang gagal betul ya, Kak ya? Siap, ada. Ada. Yang gagal itu karena satu, yang gagal biasanya satu, tinggi badan. Tinggi badan, tidak mencukupi. Berat badan berlebih. Habis itu kelengkapan surat-surat kurang lengkap. Oke. Pada intinya tidak memenuhi syarat. Terus yang kedua, berkas kurang lengkap, gitu ya, Kak ya? Siap. Oke. Terus lanjut lagi, setelah tes administratif lulus, lanjut lagi ke tes kesehatan 1. Siap. Tes kesehatan yang pertama. Itu lebih ke arah penampilan ya, Kak ya? Siap, ke arah penampilan. Mata gitu ya, Kak? Siap, mata, gigi, varises. Oke, siap. Nah, lanjut setelah tes kesehatan pertama di daerah, lanjut lagi ke tes kesemaptaan jasmani, TKJ. Oke, tes kesemaptaan jasmani. Nah, itu apa aja, Kak? Lari, push up, pull up, sit up. Kalau untuk yang cewek itu cining. Oke. Kalau yang cowok pull up, terusnya shuttle run. Sama renang. Wah, ada renang, teman-teman. Jadi, aku ada tambahan tes renang. Jadi, lari 12 menit, betul ya, Kak ya? Kemudian shuttle run, terus habis itu ada push up, sit up, ya kan? Sit up. Kemudian kalau cewek ada chin up, terus tambahan lagi renang, betul ya, Kak? Siap. Oke, nah ini di Bindo diajarkan juga gitu kan untuk fisiknya di tahap kedua. Artinya kita yang tahap pertama artinya untuk secara umum adalah tes komputerisasi gitu kan. Nah baru habis itu kemudian kita pelatihan fisiknya di tahap kedua. Artinya yang kebugaran, yang lari 12 menit terus sit up itu ada. Itu. Paling kalau misalnya yang jauh rumahnya itu monitoring ya, Kak ya. Kalau misalnya di Jakarta Utara atau misalnya di Jakarta itu ikut di Bindo. Ini kebetulan Kak Egis ini dari lumayan jauh teman-teman, rumahnya dari Bindo. Kak Egis di mana? Di Cibubur ya? Siap, di Cibubur. Di Cibubur, terus Bindo di Jakarta Utara. Jadi Kak Egis perjuangannya luar biasa gitu kan, ketika les, pulang pergi gitu ya. Nah, terus habis itu untuk tes kebugarannya karena jauh, paling monitoring gitu ya Kak Egis ya? Siap. Oke. Nah, terus lanjut lagi setelah tes Samapta di daerah, lanjut lagi ke tes akademik. Nah, akademik ada apa aja tuh, Kak? Ya, akademik itu sebelum akademik izin ulang. Tambahan. Oke, psikotes. Jadi setelah Samapta ada psikotes gitu ya, Kak ya? Psikotes. Oke. Tertulis psikotes. Oke. Psikotes tertulisnya apa aja tuh, Kak? Psikotes tertulis itu ada yang TPA. Oke. Tes potensi akademiknya. Setelah itu ada kecermatan, kayak simbol hilang. Sama ada lagi tes untuk emotional question gitu, kayak ada 100 soal, itu ada pilihan A, B, A, B, A, B. Oke, siap. Kemudian setelah tes psikotes tertulis, lanjut lagi tes baru tes akademik. Yaitu isinya pengetahuan umum ya? Isinya pengetahuan umum, wawasan kebangsaan, matematika, dan bahasa Indonesia. Oke, jadi ada psikotes, ada akademik teman-teman. Nah, lanjut lagi setelah akademik. Setelah akademik, kita lanjut ke wawancara mental kepribadian. Mental kepribadian. Oke. Nah, lanjut lagi setelah mental kepribadian. Psikologi tahap 2 itu wawancara. Kalau untuk kesehatan ada 2 ya, Kak ya, di daerah ya? Kesehatan di daerah ada 2. Oke. Baru semua selesai, tes-tesnya selesai, baru paling terakhir kesehatan. Oke. Nah, jadi kesehatan yang tahap kedua ini lebih ke arah dalam gitu ya, Kak ya? Siap. Ngecek penyakit dalam. Siap, penyakit dalam. Contohnya yang dicek apa aja, Kak? Siap. Untuk yang dicek itu urin, darah, rekam jantung, cek paru-paru.
Oke, siap teman-teman. Jadi di daerah di seleksi ketat gitu ya, banyak rangkaiannya gitu ya, teman-teman yang pengen masuk akpol harus dipersiapkan. Nah, kesehatannya juga harus dijaga. Jadi bukan hanya akademik, tetapi kesehatannya juga. Betul ya, Kak ya? Siap, betul. Oke, jadi tes akpol ini seimbang teman-teman. Artinya kecerdasan iya, kemudian kesehatan kebugaran iya. Lanjut lagi, setelah lulus gitu kan, hasilnya langsung berangkat ke pusat. Betul nggak? Siap, langsung berangkat ke pusat. Untuk tes lagi, betul ya Kak ya? Tes lagi. Tes di pusat. Di mana itu Kak? Di? Siap, langsung di Akpol. Di Semarang teman-teman. Nah, ada apa aja tuh Kak? Siap, tesnya itu ada sama tes yang di daerah itu diulang lagi di sana. Diulang lagi. Jadi tes kesehatannya ya, diulang lagi. Tes kesehatan lagi diulang, tes kesehatan jasmani diulang lagi, tes akademik diulang lagi, wawancara mental kepribadian dan psikotes diulang lagi. Oke, jadi teman-teman tadi tes kesehatannya gitu kan, yang diulang artinya yang di daerah dites kembali gitu ya untuk memverifikasi atau betul nggak nih gitu ya, dan mencari yang terbaik, betul ya Kak ya? Artinya dari daerah-daerah ini siapa nih yang paling terbaik di kesehatan gitu kan. Terus habis itu lanjut lagi ke akademik. Nah, tadi di kesehatan itu ada mata minus, terus habis itu varises ya, varikokel, terus habis itu dicek juga darah, jantung, paru-paru. Lanjut lagi ke bagian samapta, betul ya Kak ya? Siap, betul. Oke, samapta dites lagi untuk larinya, betul ya Kak ya? Siap, betul. Oke, jadi pada saat di pusat gitu kan dites lagi, larinya lari 12 menit, sateran, push up, sit up, pull up, yang cewek chin up, betul ya Kak ya? Siap, betul. Nah, terus ada renang juga betul? Pada saat di pusat ada renang lagi? Ada renang lagi. Oke. Terus setelah samapta, lanjut lagi ke akademik? Lanjut lagi ke akademik. Akademik, ada tes ada akademik, diulang lagi yang di daerah, maksudnya adalah dengan materi yang sama, tapi soalnya berbeda gitu ya Kak ya. Kemudian lanjut lagi, siapa nih yang paling tinggi nilainya di antara satu nasional ini, betul ya Kak ya? Siap betul. Iya. Nah, terus lanjut lagi di akademik tadi ada pengetahuan umum, betul ya Kak ya? Siap, ada. Ada tes pengetahuan umum, terus habis itu ada apa deh? Ada wawasan kebangsaan, bahasa Indonesia, matematika, dan untuk di pusat ada tambahan bahasa Inggris. Oke, jadi pada saat di pusat teman-teman gitu ya, selain yang akademik di daerah, nah itu ada tambahan bahasa Inggris ketika dites di pusat. Artinya grammar, betul ya Kak ya? Soal-soal grammar. Siap, betul. Betul. Nah, lanjut lagi kita setelah tes akademik dan bahasa Inggris, kemudian tes apa lagi deh untuk di pusat? Siap, wawancara mental kepribadian, wawancara psikologi, sama pemeriksaan penampilan. Oke, jadi ada wawancara mental kepribadian, kemudian ada wawancara psikologi, yang sebelumnya dites dulu psikotesnya, betul ya Kak ya? Siap, betul. Oke, nah pada saat tes psikotes itu yang dites psikotes gambar, betul? Siap, betul. Untuk di pusat psikotes gambar. Gambar apa deh? Gambar orang? Siap, gambar orang, rumah pohon. Warteg tes ada nggak? Warteg tes ada? Warteg tes siap ada. Ada. Jadi oke siap. Jadi ada gambar orang teman-teman, terus habis itu ada gambar pohon, kemudian ada warteg tes. Dan ini yang gambar ini diajarkan juga di Bindo, betul ya Kak guys ya? Siap, diajarkan. Artinya bagaimana cara gambar orang, terus habis itu apa maksudnya, gitu ya Kak ya? Siap. Terus habis itu gambar pohon bagaimana yang benar dan baik yang sesuai psikotes gitu kan. Terus habis itu apa maksudnya, betul ya Kak ya? Siap. Nah, terus habis itu warteg tes 8 kotak. Nah, ini yang di Bido diajarkan pada saat tes memudahkan Kak Eges untuk menggambar, betul ya Kak ya? Siap, betul. Artinya dengan waktu yang sangat singkat, waktunya singkat banget nggak Kak pada saat tes? Siap, untuk waktu saat tes tuh lumayan singkat sih. Artinya kalau misalnya kita nggak tahu, ya guys ya, gimana guys? Siap. Kalau kita nggak tahu itu kita bingung mau gambar apa. Siap. Oke, jadi gini teman-teman, artinya ketika kita tes, terus habis itu kalau misalnya kita nggak tahu apa yang digambar, habis itu nggak sering latihan, akan kesulitan, betul ya kayak guys ya? Siap, kesulitan. Bingung mau gambar apa tuh bingung. Siap, karena waktunya sangat singkat gitu, kurang lebih 10 menit kurang ya kayak guys ya? Siap, Pak. Oke, artinya untuk gambar orang 10 menit kan susah banget, betul ya kak ya? Siap. Jadi harus tahu gambarnya bagaimana, terus habis itu harus sering-sering dilatih. Betul ya kak? Siap, betul. Oke. Nah,
Terus setelah gambar, habis itu diwawancarai atas gambar tersebut atau psikotes tersebut, gitu ya Kak ya? Siap. Terus diwawancarai juga, sebelumnya ada wawancara kepribadian, betul ya Kak ya? Siap Kak. Oke, wawancara juga diajarkan di Bindo, betul Kak? Siap, betul. Iya, jadi untuk pertanyaan-pertanyaannya seperti apa yang akan ditanyakan gitu kan. Nah, itu juga diajarkan di Bindo. Nah, setelah selesai psikotes dan wawancara, kemudian yang paling terakhir adalah pantukir gitu, atau gimana Kak? Siap. Pemeriksaan penampilan itu untuk menentukan pantukir. Oke. Oke. Jadi misal gini, pantukir di Akpol itu seperti apa sih? Nah, jawabannya apa tuh? Jadi pantukir di Akpol ini seperti benar-benar kayak penentu sidang kelulusan akhir. Oke. Jadi semua yang kita udah tes itu di ranking semua. Oke. Dan sebelumnya itu ada pemeriksaan penampilan juga. Jadi nentuin kita ini cocok nggak jadi seorang taruna Akpol gitu. Jadi pas di pantukir ini semuanya itu di ranking dari semua yang kita tes, baru dilihat kita ini lolos apa enggak gitu Kak. Oke. Nah, jadi setelah tes, habis itu di ranking nilai-nilainya, kemudian dilihat penampilannya. Betul ya Kak Igas ya? Penampilannya juga, iya. Artinya dari sikap gitu kan pada saat berdiri, terus pada saat istirahat di tempat. Betul ya Kak Igas ya? Yap, betul. Dan ini langsung dari pemimpin-pemimpin Polri untuk langsung datang untuk melihat gitu kan siapa yang terbaik dan siapa yang pantas untuk menjadi taruna Akpol. Betul ya Kak ya? Siap, betul. Oke, siap. Nah, lanjut lagi. Berarti yang diajarkan di Bindo, alhamdulillah lumayan ngebantu banyak ya Kak guys ya? Siap. Banyak banget ngebantunya Kak. Dari akademiknya, kemudian dari psikotesnya, dari wawancaranya, gitu ya Kak guys ya? Siap Kak. Oke. Nah, terus pada saat pengumuman lolos nih Kak guys gitu kan? Nah, itu gimana rasanya Kak saat pengumuman kelulusan Akpol? Saat pengumuman itu rasanya bener-bener bingung. Iya. Kayak nggak nyangka, bener-bener nggak nyangka. Udah tes, semua dijalanin, tiba-tiba lolos. Tiba-tiba lolos. Nggak nyangka. Iya. Tiba-tiba tahap terakhir gitu ya kayak, berarti saya udah lolos nih gitu ya. Oke. Kalau lolos itu benar-benar pas pengumuman tuh benar-benar bingung, nggak nyangka gitu. Nggak nyangka, kok saya udah menjadi taruna nih gitu ya. Gitu. Oke, dan ini di tahun 2020 ini untuk pengumumannya, artinya tiap tahapnya, kemudian habis itu pengumuman tahap terakhirnya, itu live ya Kak ya di YouTube, betul ya? Yap, semua ditayangkan di YouTube live. Oke, artinya semua orang tua atau misalnya teman-teman itu bisa melihat secara langsung, artinya transparansinya. Betul ya Kak ya? Ya, betul. Oke. Nah, pada saat kelulusan, setelah kelulusan itu apa Kak yang dilakukan? Maksudnya ada hal apa yang diinformasikan? Yang diinformasikan itu untuk pendidikan dasar integrasi sama Akademi TNI di Magelang. Oke. Oke. Terus siap. Nah, jadi artinya setelah pengumuman persiapan untuk pendidikan militer, gitu ya Kak ya? Ya, betul. Oke. Pendidikan militer itu seperti apa sih Kak? Oke. Yap. Jadi pendidikan militer itu kita pendidikan fisik untuk jadi militer dan mental untuk jadi militer gitu Kak. Oke. Jadi ada pelatihan fisik dasar gitu Kak ya? Dasar, pengetahuan dasar militer, udah gitu aja. Materi dasar perkuliahan untuk pendidikan militer. Siap. Oke. Cara berpakaian gitu ya Kak ya? Siap, cara berpakaian. Oke, siap. Sikap-sikap militer ditanemin. Oke. Dan ini pendidikannya digabung sama teman-teman Akademi Militer, AAU, dan AAL, gitu ya Kak ya? Siap. Oke, jadi ini teman-teman pendidikannya digabung, artinya dengan maksud dan tujuan untuk sinergi antara TNI dan Polri, gitu ya Kak ya? Siap. Gitu. Nah, ini pada saat pendidikan militer itu berapa bulan Kak? Siap, untuk pendidikan militer itu 3 bulan gitu. Oke, 3 bulan teman-teman. Nah, terus itu tidak boleh ketemu orang tua, terus itu tidak boleh megang HP, betul ya Kak ya? Siap, betul.
Betul. Nah, terus lanjut lagi. Bagaimana rasanya punya teman-teman di berbagai provinsi? Rasanya itu seru. Seru ya? Karena yang kita tadinya cuma tahu Jakarta doang, orang-orang Jakarta, kita bisa tahu orang-orang dari berbagai daerah. Oke, jadi tahu daerah, bahasa daerahnya, betul ya? Bahasa daerahnya. Terus itu karakternya, Siap. logatnya, cara bicaranya gitu ya? Cara bicaranya itu kayak seru, Kak. Jadi pengen buru-buru balik lagi ya, ketemu teman-teman ya? Siap, Kak. Oke. Terus mau nanya nih, gitu ya. Pada saat taruna-taruna pergi keluar, artinya misalnya contoh ke mall atau misalnya ke tempat wisata atau misalnya keluar gitu ya. Nah, itu kan berpakaian taruna atau berpakaian PDH gitu ya. Nah, apakah itu diwajibkan? Siap. Untuk itu sudah emang diwajibkan dan ada peraturannya, Kak. Oke. Jadi untuk teman-teman semua pada saat taruna-taruna akpol gitu kan berpergian keluar memakai seragam, emang itu diwajibkan. Betul ya, guys ya? Siap, diwajibkan. Oke, siap. Nah, ini guys berarti selagi corona ini untuk pendidikannya sementara ini untuk jarak jauh gitu ya, kayak? Siap, jarak jauh perkuliahannya jarak jauh. PJJ ya. Siap. Oke. Nah, untuk angkatan 2020, artinya yang lulus, angkatannya Kak Eges, ini ada berapa orang? Siap, untuk satu angkatan 55 ini ada 251 orang. Oke. Kak Eges ingat nggak yang tes itu dari berbagai provinsi ada berapa orang secara total? Secara total dari berbagai se-Indonesia. provinsi, se-Indonesia itu kurang lebih ada 150 ribuan orang. 150.000? Siap. Luar biasa. Satu provinsi aja bisa 1.000 orang lebih. Siap. Kan ada 34 provinsi. Iya. Nah, dari Jakarta, artinya kan ini tiap daerah ya, deh. Artinya tiap daerah, terus habis itu ada kuotanya masing-masing tiap daerah. Untuk Jakarta sendiri, yang lolos berapa orang? Untuk Jakarta sendiri yang lolos kemarin 31 orang, Kak. 31 orang. Artinya Polda Metro Jaya gitu ya, Jakarta ya. Polda Metro Jaya. Nah, yang tes di Jakarta ada berapa? Pendaftar itu 3.000 orang, yang ikut tes 1.000 kurang lebih 1.500 orang. Wow, ya. Jadi pendaftarnya di Jakarta 3.000, yang ikut tes 1.500. Ya kalau dihitung-hitung, kalau secara se-Indonesia bisa 100.000 ya, Kak ya? Siap, bisa sampai. Oke, sip. Nah, Kak Eges sukses terus untuk pendidikannya, lancar pendidikannya, semoga hasilnya bagus. Siap, amin. Oke. Nah, terus Kak Eges tambahan lagi. Yang paling diingat pada saat di Bindo itu apa? Apakah doa atau motivasi atau gimana? Siap. Yang paling saya ingat itu setiap selesai belajar itu pasti Kak Dika ajak kita berdoa dulu sebelum pulang. Oke. Doanya gimana tuh yang diingat? Siap. Jadi doanya ya Allah lancarkanlah jalan kami, lancarkanlah kami saat tes, biarkan kami bisa membanggakan orang tua, biarkan kami bisa mengangkat harkat dan martabat orang tua. Oke, nah puji syukur ini doanya terkabul semua, kayak Gus udah bisa mengangkat harkat dan martabat kedua orang tua pada saat tes lancar gitu ya kayak Gus ya. Siap Pak. Oke, terakhir dari Kak Dika sekali lagi sukses terus pendidikannya, selamat sekali lagi untuk Kak Eges. Siap, terima kasih Kak. Oke.